Halo semua, balik lagi di channel kami Paket 2 Perbanas. Oke, hari ini kita mau bahas tentang EKYC nih. Kalau teman-teman notice, setiap hal yang diawali dengan I, kayak IKTP, itu kan elektronik, kartu tanda penduduk. Nah, EKYC ini udah pasti depannya elektronik. Yang perlu kita cari tahu tentang KYC-nya itu sendiri apa sih? KYC itu adalah proses yang dilakukan perusahaan dalam usaha memverifikasi dan mengenal calon pelanggannya. Ini biasanya dilakukan oleh bank saat ada nasabah baru yang ingin membuka rekening, di mana kita diminta untuk mengisi form-form tertentu lalu menyerahkan fotokopi ID card-nya. Ciri-cirinya adalah proses ini dilakukan semuanya secara manual. Nah, lebih maju dari itu, ada yang namanya EKYC atau Electronic Know Your Customer, di mana segala proses tadi itu dilakukan secara elektronik atau pada prinsipnya bisa kita bilang paperless atau tanpa kertas sedikit pun. Kalau teman-teman pengen lihat, berikut adalah gambaran umum dari proses EKYC itu sendiri, di mana saat ada nasabah baru, mereka diminta untuk mengupload ID card-nya ke aplikasi tertentu dan melakukan live video wajah untuk memverifikasi kebenaran dari si nasabah tersebut. Jika semuanya sudah oke, di mana dokumen dan wajah sudah terrekonsiliasi, maka akan otomatis tercatat dalam database perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari EKYC. Nah, EKYC ini dirancang untuk memastikan atau memverifikasi identitas yang diinput oleh individu atau organisasi. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa identitas yang diinput oleh individu atau organisasi tersebut bukanlah identitas palsu, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya tindak kecurangan atau transaksi yang mencurigakan. Setelah kita tahu fungsi EKYC, lalu apa aja ya keunggulan dari EKYC? Keunggulan dari EKYC yaitu yang pertama adalah EKYC dilakukan secara online, sehingga hanya dibutuhkan waktu beberapa menit untuk melakukan verifikasi berkas. Hal ini juga dapat memangkas biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, akses layanan lebih cepat dan fleksibel. Apalagi seperti pandemi seperti saat ini ya, EKYC sangat memudahkan kita loh. Capek ya, capek. Oke, jadi hari ini anak-anak buka bukunya semua ya. Kita akan membahas mengenai regulasi. Regulasi dari apa? Regulasi dari EKYC. Oke. Jadi EKYC sendiri itu diatur oleh peraturan Bank Indonesia nomor 3 garing 10 garing PBI garing 2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah atau bahasa Inggrisnya Know Your Customer Principle ya. Peraturannya itu terdiri dari 10 bab dan 20 ayat yang isinya itu mencakup ketentuan umum, kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening dan transaksi nasabah, manajemen resiko, pelaporan, penerapan prinsip KYC pada kantor bank di luar negeri bagi bank berbadan hukum Indonesia. Lalu ada juga ketentuan lain-lain, sanksi, ketentuan peralihan, sama ada ketentuan penutup. Nah, ini kan KYC-nya toh. Jadi kalian harus tahu dari tahun 2018 itu KYC itu udah nggak populer. Istilahnya itu diganti sama CDD. Kalian tahu itu CDD? CDD itu Customer Due Diligence. Ya, tapi tidak serta-merta diubah. Customer due diligence itu diatur juga oleh apa? Oleh peraturan OJK,
Peraturan OJK nomor 12/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, di mana istilah KYC itu telah digantikan dengan istilah baru yaitu CDD. Nah, CDD ini dia telah mengakomodir perkembangan zaman. Jadi, dia dapat dilakukan secara elektronik dan itu tuh diatur di peraturan OJK di pasal 17 ayat 4. Di sini disebutkan proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face to face itu dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik BJK atau milik calon nasabah. Yang kedua, verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 faktor autentikasi. Jadi, kira-kira begitu ya regulasi mengenai EKYC atau yang sekarang sering kita sebut CDD. Oke? Jadi teman-teman sudah tahu sedikit banyak tentang Know Your Customer yang sudah dibahas oleh teman-teman saya yang sebelumnya. Mulai dari peraturan yang mengaturnya seperti di Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang prinsip mengenal pelanggan atau Know Your Customer. Dan juga lebih lanjut diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, kita juga tadi udah dijelaskan sedikit kilas balik ya, kalau Know Your Customer ini ada yang manual, tapi masalahnya kalau yang manual ini dia lebih boros karena penggunaan formulir itu kertas, terus juga harus bertemu secara fisik dan juga sulit menjangkau semua masyarakat di Indonesia mengingat kondisi geografis di Indonesia. Kalaupun iya, pasti bakalan memakan waktu yang lebih lama dan juga proses verifikasi yang lebih lama. Nah, sebagai solusinya muncullah yang dinamakan dengan Electronic KYC. Nah, sebenarnya Electronic KYC ini juga hadir bersamaan dengan maraknya bermunculannya fintech di Indonesia. Tapi penggunaan KYC di Indonesia ini dinilai masih kurang masif. Nah, per tahun 2020, yaitu awal masuknya pandemi di Indonesia, OJK melakukan survei nih. Nah, dari responden yang disurvei, ada sekitar 42% yang menginginkan pembukaan rekening dilakukan secara digital. Terus sekitar 41% itu menginginkan adanya mutasi rekening secara online, dan juga untuk pengajuan kredit secara online itu sekitar 31% dari jumlah responden yang disurvei oleh OJK. Nah, kebayangkan pada saat apalagi pada masa pandemi kayak gini, kita tuh diberlakukan work from home, terus pembatasan pertemuan fisik, dan juga banyak kantor-kantor yang tidak beroperasi seperti bagaimana di keadaan normal. Nah, kalau misalnya kita nih nasabah, kita perlu ngecek jadwalnya jadwal buka kantornya beroperasi kapan, terus juga mengingat kita mesti antri, terus juga mengisi lagi formulir yang ada di sana. Nah, mikir itu aja kita rasanya udah malas. Nah, untuk itulah kemudahan yang ditawarkan oleh si EKYC ini. Seperti di tahun 2020 itu perbankan tuh udah banyak yang menggunakan EKYC ini. Contohnya nih, ada Bank Mandiri, ada Bank BCA, ada Bank BNI, dan Bank BRI. Jadi kita kalau mau membuka rekening itu tidak perlu lagi ke bank yang bersangkutan. Kita cukup mempersiapkan data yang diminta seperti KTP, NPWP, terus juga tanda tangan, terus juga data-data yang dimintakan nanti di websitenya itu pada saat kita mendaftar, dan dengan catatan selagi gadget kita terhubung dengan internet.
bisa kan betapa mudahnya kan. Jadi kita bisa membuka rekening dimanapun dan kapanpun selagi kita terhubung dengan internet. Nah, kalau contohnya nih selain di dunia perbankan ada juga nih kayak di Dana, dan ini juga pernah aku coba sendiri, itu juga sudah menerapkan KYC. Jadi kita pas mendaftar itu kita diminta untuk ngefoto KTP. Terus juga para milenial sekarang nih yang sudah familiar dengan yang namanya saham, jadi kayak robo-robo broker itu misalnya Bibit, Ajaib, mereka juga menerapkan sistem eKYC. Contohnya nih aku pernah nyoba-nyoba nih yang aplikasi Bibit. Nah pas kita ngedaftar tuh dia itu minta kita foto selfie sama memegang KTP kita. Nah itu bakalan diverifikasi sendiri. Itu bakalan diverifikasi sendiri nanti sama aplikasinya. Nah itu juga salah satu penggunaan eKYC. Untuk kedepannya kita berharap semoga penerapan eKYC ini lebih masif lagi di Indonesia dan bisa bersaing seperti di negara-negara lain. Nah, apa aja sih manfaat eKYC bagi perusahaan, terkhusus perusahaan fintech? Yang pertama, menghindari pencucian uang. eKYC dapat meminimalisir terjadinya tindakan pidana yaitu pencucian uang karena semua sudah serba digital dan elektronik sehingga nasabah atau calon nasabah tidak dapat memasukkan atau memanipulasi data yang mereka punya. Yang kedua, biaya yang lebih murah. Selain menghemat biaya kertas formulir bagi perusahaan, eKYC juga memungkinkan nasabah untuk lebih efisien karena tidak perlu lagi datang ke kantor langsung, menunggu antrian di lokasi, hingga menghabiskan waktu hanya untuk mengisi formulir secara manual. Dan yang terakhir, proses pengenalan lebih cepat. eKYC memungkinkan efisiensi pengeluaran sehingga proses pengenalan data-data yang dilakukan oleh verifikator bagi perusahaan menjadi lebih cepat dan lebih tepat dibanding eKYC yang dilakukan secara manual.